Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Adi di kelas Bahasa Inggris. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini tolong diisi dulu daftar absennya di WhatsApp grupnya ya. Nah, melanjutkan pelajaran kemarin, kita akan masuk ke dalam materi yang bernama Simple Present Tense. Pertama-tama, apa itu simple present tense? Simple present tense adalah salah satu tenses di dalam bahasa Inggris. Tenses yang termasuk dalam grammar atau tata bahasa, yang fungsinya lebih ditujukan untuk menunjukkan kapan suatu kejadian terjadi. Dan materi yang kita pelajari adalah simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menunjukkan kejadian yang biasa terjadi atau suatu kebenaran yang mutlak. Salah satu contohnya adalah the sun rise from the east. Matahari terbit dari timur. Itu suatu kebenaran yang mutlak terjadi di seluruh penjuru dunia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam simple present tense, kita harus mengingat kembali tentang komponen-komponen bahasa seperti subjek, verb, object. Dan untuk di simple present tense ini, kita akan lebih fokus kepada perubahan bentuk verb. Perubahan bentuk verb itu terjadi karena ada tergantung dengan subjek di depannya. Perubahan pada simple present tense biasanya lebih terjadi pada perubahan ditambahnya s atau es di dalam suatu kalimat. Verb berubah ditambah dengan s atau es tergantung dengan subjek di depannya. Contoh, he play football berubah menjadi he plays football ditambah s di dalam kata play-nya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumusnya ya. Rumus untuk simple present tense itu sangatlah simple sesuai namanya. Kalian hanya harus melihat subjek depannya ditambah verb, apakah itu perlu ditambah s ataupun es. Nah, untuk subjek I, you, we, they, mereka tidak memerlukan ditambahkannya s di dalam verb mereka. Di dalam kalimat itu tidak perlu ditambahkan s atau es jika subjek depannya I, you, we, they. Berbeda dengan she, it. Bisa dilihat she, he, it. Untuk ini kalian perlu memasukkan kata s atau es di dalam verbnya. Nah, berikut salah satu contoh. He plays football. Itu adalah perubahan dari kata he play tanpa s, football. Karena subjek di depan verb itu adalah he, maka di dalam rumus kata play yang merupakan verb maka harus ditambahkan dengan kata s. Nah, untuk si tambahan s, es, is itu sendiri ada beberapa yang harus kalian perhatikan juga, terutama untuk verb dengan akhiran seperti ini. Nah, bisa kalian pause dulu jika untuk kalian ingin menulisnya. Nah, contoh salah satu kalimat yang menggunakan ini adalah was. Kita contohkan he was his car. Itu berubah menjadi he was his car. Tidak cukup tidak ditambahkan s ya. Untuk kalimat dengan kata belakang seperti ini,
Yang harus dirubah adalah ditambahkan dengan ES dari WOS menjadi WOSIS. Nah, begitu juga dengan kata yang kata belakangnya adalah why. Contoh seperti she study berubah menjadi she studies. Bisa dilihat kembali lagi. Ini rumusnya. Boleh di pause dulu jika kalian ingin menulisnya. Nah, Bapak harap untuk materi ini kalian sudah cukup paham ya. Ini materi yang sangat paling basic, ini paling dasar. Nah, untuk menguji kemampuan kalian, maka Bapak tugaskan tugasnya. Tugas bisa kalian lihat di Google Classroom. Nah, tugasnya adalah seperti ini. Nah, bisa kalian pause dulu untuk tugasnya. Bagi yang sudah menyelesaikan tugasnya, bisa dikirimkan nanti ke Google Classroom. Tulis nama kalian beserta jawaban untuk tugas ini. Baik, sekian dari Bapak. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, maka silahkan tuliskan komentar kalian di grup WhatsApp kelas kita, dan akun WhatsApp Bapak juga masih terbuka jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan untuk materi tentang simple present tense ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas dan selamat melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.